Dan beberapa hari yang lalu, alhamdulillah kita masih diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, hari yang sangat agung. Ada beberapa spirit yang perlu kita ketahui. Masyaallah muslimin wa muslimat. Spirit yang pertama adalah khuluqah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari akhlak, mengajari adab ketika Allah Subhanahu wa taala perjumpaan dengan ciptaannya yang Allah muliakan, makhluknya yang Allah muliakan. Apa itu bulan Muharram? Apa itu hari Asyura? Bulan Muharram adalah salah satu daripada bulan Hurum. Hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram adalah hari yang Allah pilih sebagai hari turunnya banyak kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada para nabi dan rasul. Hari itu Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Nuh. Allah daratkan kapalnya Nabi Nuh di atas bukit Judi. Hari itu pula Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud untuk membakar beliau. Tapi keluar dalam kondisi selamat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api tersebut, kuni barda wa salam, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Hari itu pula Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan yang menelannya. Hari itu pula Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun, dan hari itu pula Allah timpakan kekalahan, kehancuran kepada para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mendalamkan Firaun dan seluruh para penghalangnya di Laut Merah. Hada yawmun tu'addimuhu al-yahud. Ini adalah hari yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu, maka Nabi mengatakan, "Fanahnu ahabbu bi akhi Musa minkum." Kami umat Islam yang lurus, yang ajarannya masih lurus, bagaimana lurusnya ajaran Nabi Musa, lebih pantas untuk bersyukur, untuk mengikuti risalahnya Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Karena kalian tahu keluar dari ajaran Nabi Musa. Maka adab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpuasa di hari Asyura tersebut. Dan Nabi mengajak para sahabat untuk berpuasa di hari itu. Masyaallah muslimin meningkatkan ibadah dan ketaatan di hari yang suci yang mulia adalah merupakan khuluqah, adalah adab, ya, adab dan akhlak ketika berjumpa dengan syiar Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa ma yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan daripada syiar-syiar Allah, maka itulah bentuk daripada takwa, bentuk daripada hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah syiar spirit yang ketiga adalah syukran. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berpuasa di hari Asyura tersebut sebagai bentuk rasa syukur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut berpuasa di hari itu sebagai rasa syukur atas pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul tersebut, termasuk apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Hari itu adalah hari kemenangan bagi hamba Allah yang pantas mendapatkannya, dan hari itu adalah hari kehancuran bagi musuh Allah dan Rasulnya. Fasawamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk wujud rasa syukur. Umat Islam pun berpuasa di hari Asyura tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini pun kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan spirit yang ketiga adalah Furqan, pembeda. Ada satu pelajaran yang penting yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, hadza yaumun." Wa Rasulullah, ini hari Asyura adalah hari tu'addimuhu al-yahud, yang diagungkan oleh Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil sunna al-yawm at-tasi'."
Kalau tahun depan kita masih hidup, kita akan mulai berpuasa dari hari ke-9. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu yaum Asyura." Wahai umat Islam, hidupkanlah hari Asyura dengan berpuasa. Karena berpuasa sehari dari Asyura menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Wa khalifu fihi al-yahud. Pelajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan di dalam melaksanakan puasa Asyura adalah khalifu fihi al-yahud. Selisihilah orang-orang Yahudi. Kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Jangan sampai kalian umat Islam mengikuti mengekor kepada peradaban orang Yahudi. Sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Caranya adalah berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Masyaallah muslimin wa zulmussalihin. Di sini ada satu pelajaran hikmah spirit yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, yaitu Furqan. Umat Islam adalah umat yang berbeda. Umat Islam adalah umat yang pembeda, dan Al-Quran adalah sebagai pembeda yang membedakan antara hak dan batil. Masyaallah muslimin wa zulmussalihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela kalau umatnya nanti mengekor kepada peradaban orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qul syahadu bi anna muslimun. Dan katakanlah wahai umat Islam dengan penuh bangga, dengan penuh kemuliaan, isyhadu, saksikanlah, anna muslimun, aku ini orang Islam. Aku ini orang Islam. Akidah Islam, ideologi Islam, peradaban Islam, ekonomi Islam, politik Islam, akhlaknya Islam, budaya Islam berbeda dengan peradaban-peradaban ini. Masyaallah muslimin wa zulmussalihin rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti jangan sampai umat Islam mengekor pada Yahudi maupun Nasrani. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian umat Islam akan menjumpai bahwasanya manusia yang paling memusuhi kalian al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Masyaallah muslimin wa zulmussalihin rahimahumullah. Sampai detik ini fakta, sampai 10 bulan tanpa henti orang-orang Yahudi Zionis Israel membabi buta, membunuh diri, menembaki, membombardir, menggenosida, membantai saudara dan saudari kita di Palestina. Itu fakta. Bahkan tidak harus memiliki iman untuk membela saudara dan saudari muslim kita di Palestina. Cukup punya hati nurani. Jutaan orang-orang muslim bahkan turun jalan untuk menyuarakan kemanusiaan untuk saudara dan saudari kita di Palestina. Bahkan ada sampai salah seorang tentara Amerika dengan penuh kesadarannya membakar diri di depan kedubes Israel di Amerika sebagai bentuk protes keras atas kekerasan genosida yang dilakukan oleh Zionis dan dukungan Amerika terhadap Zionis di dalam melakukan genosida di Palestina. Masyaallah muslimin wa zulmussalihin rahimahumullah. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kekhawatiran beliau. Bagaimana Islam yang kurang perhatikan, kurang pede, kurang bangga dengan nilai-nilai Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin." Kalau suatu saat di akhir zaman akan ada secuil umat Islam yang mengikuti peradaban orang-orang sebelum kalian, meninggalkan syariat Islam, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan nilai-nilai Al-Quran sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia pilih peradaban yang lain, mengikuti peradaban orang-orang sebelum kalian, kata Nabi SAW. Syibran bisyibrin, begitu halus, begitu lembut. Progresnya adalah sejengkal demi sejengkal, sedikit. Wa dira'an bi dira'an, sehasta demi sehasta. Mereka dirayu, didanai, ya, disumpah, diberikan dana yang banyak,
agar kemudian hatinya cenderung kepada orang-orang Yahudi. Masyaallah muslimin wa sallallahu hatta law dakhalu juhra dhabbin la tab'atuhum. Bahkan sampai kalau orang Yahudi ini jelas-jelas peradaban mereka masuk ke dalam lubang biawak, peradaban mereka menuju kehancuran, peradaban mereka menghantarkan manusia ke dalam lubang neraka, la tab'atuhum, dengan penuh sadar, dengan latah sebagai umat Islam tersebut mengikuti tetap mengikuti peradaban orang-orang sebelum mereka itu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wal Nasara, wahai Rasulullah, apakah peradaban orang-orang sebelum kita yang maksud yang akan diikuti oleh sebagian umat Islam di akhir zaman nanti, apakah mereka adalah peradaban yang tidak Nasrani? Maka Nabi SAW menjawab, qala fama, lalu siapa? Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ini adalah satu prediksi yang begitu menakutkan. Jangan sampai kita termasuk umat Islam yang termasuk dalam hadis ini, yang kemudian dengan sadar melepaskan nilai-nilai Islam dan mengingkar peradaban Yahudi maupun Nasrani, masuk ke dalam lubang kehancuran sebagaimana mereka masuk ke dalam neraka sebagaimana mereka masuk. Padahal setiap sholat kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Tafsir neraka yaitu orang-orang Yahudi, walau dhalim, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Tafsir neraka itu jalan yang orang-orang Islam. Masyaallah muslimin wa zuhudus sholihin. Oleh karena itu solusinya furqan, kita harus beda, kita harus berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguh sabar di atas jalan yang lurus, jangan menoleh sedikit pun pada peradaban orang-orang Yahudi maupun Islam. Fastamsik billadzi uhiya ilaik, tetap pegang teguh syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat Islam. Innaka 'alas siratal mustaqim. Selagi kita berpegang teguh, maka hidup kita di atas jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi man'a 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil karim wa takaffala bi hifdhihi fis suduri was suduri ila yawmiddin wa ja'ala bi tatimati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al dhullan minna waj'al fa'ran 'ala man dhalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا تقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلزال والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة، أن تنصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عزا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود إسرائيل، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل بهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المسلمين. اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة وآتوا الصلاة.